Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat ya. Alhamdulillah. Ada yang masih galau? Kita sebagai pelajar harus fokus pada pembelajaran. Iya, Bu. Nanti kita bercinta-cinta ya, nak ya. Ya, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, angkat tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Billahi rabban wa lil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Baik, jadi ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Silakan. Eva, Julianda, Kenapa mereka? sakit ibu. Baik, Asmaul Husna ini alias Akika, Aduh bu, Desi Salmayani, saya bu. Zulfira Miska, Ada ibu. Eva Zahriani yang sakit ya. Ya ibu. Oke. Rizky Farizal, Izin ibu. oke. Ridwan Maulana, Ada, Bu. Julianda, Sakit ibu. sakit. Kemudian Kelvin Ramawi, Ibu. Teguh Taufik, Hadir, Bu. M. Angga, Hadir, Ibu. Zakia Maulidia. Oke, berarti hari ini dua orang tidak hadir ya. Ya ibu. Oke. Selanjutnya boleh tolong berdiri terlebih dahulu? Boleh. Ada ibu. Ibu mau kelas ibu itu bersih, rapi dan wangi. Tolong kalian lihat kiri kanan ada sampah tidak? Tidak. Oke, sudah rapi ya. Mungkin jilbab ceweknya mereng-mereng, kerah bajunya anak cowok diperhatikan ya. Ibu tidak mau tidak rapi. Baik. Oke, kalau udah siap boleh duduk kembali. Sing gitu. Baik, minggu lalu ibu ingat tentang materi permintaan dan penawaran. Boleh satu Desi tolong dijelaskan apa itu permintaan. Permintaan. Atau siapa yang mau jawab? Oke, silahkan Zakia. Jadi permintaan adalah keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Nah, sementara penawaran itu sendiri itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zakia dulu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang indeks harga. Nah, nampak itu? Baik. Ada yang tahu apa itu indeks harga? Aduh, makanya belajar dulu sebelum masuk kelas ini dulu ya. Iya. Baik, sebelum ibu menyampaikan tentang indeks harga, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Karena segala sesuatu yang ingin kita capai pasti harus ada tujuannya ya kak. Ya ibu. Baik, pertama yaitu mengetahui pengertian dari indeks harga. Kemudian yang kedua mengetahui fungsi dan tujuan dari indeks harga. Ketiga yaitu menjelaskan jenis-jenis dari indeks harga. Empat, memahami metode perhitungan. Dan terakhir menyelesaikan contoh soal. Baik. Nah, indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang ataupun jasa dari waktu ke waktu.
di mana manfaatnya yaitu untuk mengetahui tingkat inflasi, daya beli masyarakat maupun kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini. Itu pengertian secara umum ya. Iya. Kemudian ada pengertian lain. Indeks harga adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga relatif suatu barang atau jasa dari waktu ke waktu atau lokasi geografis, di mana seringkali dengan membandingkan dengan periode dasar yang ditetapkan pada nilai 100. Jadi nanti jangan ada yang tanya, Bu, itu kenapa nilai 100, kenapa nggak 120, 220 atau berapa gitu. Jadi memang sudah ketetapannya itu ya, periode dasar itu nilainya tetap 100. Nah, untuk tujuan indeks harga, yang pertama yaitu mengukur perubahan harga barang dan jasa, itu sudah pasti ya. Kemudian mengetahui tingkat inflasi dan deflasi. Ada yang masih ingat inflasi dan deflasi itu apa? Masih Bu. Nah, coba silakan diisi. Dimasukkan punya. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya di sini. Baik, jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus Bu. Nah, kalau deflasi itu adalah penurunan harga barang secara terus-menerus. Baik, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa dari periode tertentu, kemudian dapat menurunkan daya beli uang. Sedangkan deflasi itu adalah lawanan dari Inflasi. Oke, kemudian yang ketiga yaitu indeks harga ini merupakan dasar dari kebijakan ekonomi. Selanjutnya mengetahui daya beli masyarakat, daya terakhir sebagai alat perbandingan antara periode, baik itu periode dasar maupun periode berjalan. Nah, untuk fungsi indeks harga itu mau tolong Ridwan dibaca. Apa isinya? Fungsi indeks harga rata-rata merupakan angka dari perubahan harga selama periode tertentu. Dua, pedoman penetapan upah dan gaji yang harus disesuaikan dengan angka inflasi. Tiga, estimasi anggaran biaya produksi bagi pihak produsen. Baik, terima kasih Ridwan. Ini materinya dipastikan ya, karena nanti Ibu akan memberikan tugas terkait materi yang Ibu ajarkan. Baik, Ibu. Nah, kemudian masuk pada jenis-jenis indeks harga, di mana jenis-jenis indeks harga ini ada 4. Yang pertama indeks harga konsumen atau IHK, kemudian indeks harga produsen atau IHP, selanjutnya indeks harga yang diterima maupun dibayar petani, dan terakhir indeks harga implisit. Nah, untuk indeks harga konsumen, tolong dibaca oleh Tira. Baik, yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK, di mana indeks harga konsumen adalah metrik yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen dari satu periode ke periode lainnya, di mana penentuan indeks harga konsumen itu didasarkan pada data 4 kelompok, yaitu makanan, barang, jasa, dan perumahan. Baik, terima kasih. Jadi pada indeks harga konsumen ini yang diperhatikan itu 4 kelompok ya, yaitu makanan, barang, jasa, dan juga Perumahan. Oke, kemudian indeks harga produsen. Boleh tolong dibaca Taufik? Indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah tolak ukur pengukuran perubahan harga pembelian barang oleh produsen atau pedagang usaha. Baik, terima kasih Taufik. Jadi pada indeks harga produsen ini kita lebih berfokus bagaimana produsen itu menganalisis perubahan harga bahan baku dalam aktivitas produksi rumah tangga produsen. Kemudian indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, yaitu indeks yang diterima dan dibayar petani menunjukkan semua biaya bahan baku, pengeluaran untuk kebutuhan produksi ataupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimana adapun biaya produksi itu termasuk indeks harga mencakup biaya hipotek. Jadi biaya hipotek itu adalah biaya administrasi, kemudian biaya upah dan
itu dia yang baca. Nah, jenis indeks terakhir yaitu indeks harga implisit, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi. Hitungannya itu melibatkan semua barang yang diproduksi dari satu periode ke periode lain. Indeks ini dapat digunakan untuk mendapatkan nilai dari inflasi real dengan hitungan PNB atau produk nasional bruto nasional. Nah, kemudian kita masuk pada cara menghitung indeks harga. Jadi cara menghitung indeks harga ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu indeks harga tidak tertimbang atau disebut juga indeks sederhana. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena pada indeks ini hanya akan melibatkan harga tanpa menyebutkan jumlah barang. Jadi rumusnya yaitu I atau IA boleh juga sama dengan sigma PN per sigma P0 dikalikan dengan 100. Sigma PN itu apa? Harga pada tahun. Harga pada tahun N. Oke. Tahun N itu maksudnya tahun berjalan ya, bukan tahun dasar. Sedangkan kalau P0 itu harga pada tahun dasar, dan terakhir I itu adalah indeks harga agregasi. Kemudian ada indeks harga tertimbang. Nah, pada indeks harga tertimbang ini perhitungannya itu lebih sulit daripada indeks harga yang tidak tertimbang, di mana akan melibatkan perubahan harga juga jumlah barang yang terkait. Dalam indeks harga tertimbang ini terdapat 3 metode perhitungan. Apa saja anak-anak? 1. Less Perez atau disebut IL. Oke, yang kedua Parsky. Yang ketiga Fisher. Oke. Akhirnya bunyinya Fisher. Iya. Fisher. Jadi untuk pengertiannya coba dibaca Asmau biar kita tahu. SPP Index adalah harga dihitung berdasarkan kualitas periode dasar, fokusnya pada seberapa banyak harga barang berubah dibanding dengan periode awal. Oke. Sedangkan Parsky Index, harga dihitung berdasarkan kuantitas periode berjalan, lebih menekankan pada konsumsi saat ini. Sedangkan Fisher Index merupakan rata-rata geometrik dari Less Perez dan Pache, sehingga dianggap lebih seimbang dan akurat karena mengurangi bias dari kedua metode tersebut. Baik, pada metode Less Perez ini lebih berfokus pada seberapa banyak harga barang berubah dibanding dengan periode awal. Jadi dia lebih fokus pada harga ke M ya. Kemudian pada Pas Index ini lebih menekankan pada konsumsi kita saat ini. Dan kalau Fisher Index itu merupakan rata-rata geometrik dari Less Perez dan Pas. Kemudian kita memasuki pada contoh soal. Tolong diperhati ya, nanti tidak paham. Baik Ibu. Tolong dibacakan soalnya di sini. Diketahui harga beberapa barang pada tahun dasar 2023 dan tahun berjalan 2024 sebagai berikut. Nama barang, daging ayam untuk tahun 2023 itu harganya 200.000. Untuk pada tahun 2024 Berarti harga 2023 itu termasuk harga awal ya kan? Berarti P0 itu. Oke. P0-nya 200.000, kemudian untuk harga di tahun 2024 itu 300.000. Untuk daging sapi pada tahun 2023 itu 300.000. baik, selanjutnya Untuk tahun 2024 itu 450.000. oke. Untuk daging ikan tahun 2023 itu 400.000.
Dan untuk tahun 2024 itu 500.000. Kedua, indeks harga tahun 2024 menggunakan metode integratif sederhana. Oke, baik. Untuk nilai sigma P0-nya 200.000 ditambah dengan 300.000 ditambah juga dengan 400.000. Berapakah hasilnya? Oke, pada sekalian anak ibu tepuk tangan dulu. Nah, kemudian untuk sigma PE 300.000 ditambah 450.000 ditambah 500.000. Berapa nilainya? 500. Insya Allah pandainya. Oke, jadi yang ditanyai yaitu metode induktif sederhana. Asal disebut juga dengan tadi apa? Tertimbang atau tidak tertimbang? Tertimbang. Oke, tidak tertimbang. Rumusnya adalah I sama dengan sigma PN Sigma PO Dikali 100. 100%. Sudah selesai ya, sudah ingat? Iya, 100%. Sigma PN berapa? 900. Tuh, PN 1.250.000. Oke, 1.250.000 dibagi dengan 900. dikalikan dengan 100. ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah ayo cepat-cepat. Cara hitungnya 1.250 dibagikan dengan 900.000 baru dikalikan dengan 100. Berapa ayo? 138. Coba sekali lagi, nggak dengar ibu? 103,8. Oke, siapa yang jawab tadi? Kasih lagi. Saya. Oke. Karena kita ya. Baik, kemudian ibu lihat anak-anak ibu dan pada agar ibu lemes ibu. Boleh tolong berdiri dulu nggak? Jadi aturan mainnya yaitu pegang bahu, saling pegang bahu. Nangkulnya yaitu berlawanan. Apa? Berlawanan. Jadi nanti kalau ibu bilang ke depan berarti kalian ke belakang. Kalau ke kanan berarti Ke kiri. baik dimulai ya. 1, 2, 3 depan. Belakang. Ulang ya, ini biar fokus ya. 1, 2, 3 kiri. Kanan. Kanan. Ini. Kanan lagi. Oke. Sekali lagi ya, biar fokus. Sudah mulai fokus nih. Belakang. Ya. Belakang lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Semangat yang baik. Nah, kita masuk pada tahap inti yaitu pembagian kelompok. Nah, baik, sekarang ibu mau bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 itu untuk anak cewek dan kelompok 2-nya adalah anak cowok. Oke, di sini ibu sudah persiapkan cara mainnya. Boleh satu orang di tolong tempelkan? Angga, tolong tempelkan. Di sini ada double tip, jadi kita tempel di sini sebentar.
Baik, terima kasih ya Angga. Iya, Ibu. Nah, kemudian pada 3 kertas ini, kertas 1, 2, 3 terdapat 3 soal. Soalnya sama ya, soal untuk cewek dan juga untuk cowok. Bisa dilihat. Oke, Ibu mau satu perwakilan dari cewek dan satu perwakilan dari cowok untuk maju menulis soalnya dan membawa kepada kelompoknya. Setelah itu, dengar dulu ya. Iya, Ibu. Jadi seperti ini. Di sini ada 3 soal sama, cuma dibaca. Nanti satu perwakilan cewek dan satu perwakilan cowok maju ke depan untuk menulis kembali soalnya. Tulis dengan bahasa sendiri, mungkin ini terlalu panjang ya. Nah, habis itu nanti setelah menyalin soal, bawa kembali kepada kelompoknya, cari jawabannya, sama-sama diskusi dulu. Habis itu nanti baru jawab. Tulis di sini nanti ya jawabannya, paham kan? Paham. Nah, setelah tulis jawaban perwakilan tadi, nanti Ibu lihat jawaban siapa yang paling tepat dan juga siapa yang paling cepat, akan ada hadiah dari Ibu. Nah, selain hadiah nanti siapa yang menang akan dapat nilai plus dari Ibu untuk ujian ke depannya. Baik. Boleh dimulai, sudah paham? Sudah mengerti cara mainnya? Oke, kita mulai ya. Siap-siap terus. Siapa perwakilannya? Tentukan terus. Terima, Ibu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Silakan menulis soal. Iya. Ayo, anak cowok, kalah sama anak cewek. Ayo cepat dulu lawannya. Cepat, cepat. Ini apa soalnya, Pak? Baik, bagaimana Pak? Oke, baik. Ibu akan cek ya jawaban dari tim anak cewek dengan tim anak cowok. Siapakah yang menang? Cewek. Untuk anak cowok ini nomor satunya di mana jawabannya? Cerdas, Bu.
Baik. Iya, iya. Jadi ibu menanya antara cewek dengan cowok adalah selamat kepada tim cewek. Baik, sesuai janji ibu, jadi ibu akan memberikan sedikit hadiah dengan melihat harga ya. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Aduh, Baik, bapak. Iya, iya, Ibu iya. dapat hadiah. Selamat terima ya. Terimalah Bu, makasih Bu. Makasih, Ibu. Ada prestasi. Lezat teman-teman. Nah, udah ada cowok juga ada hadiah kok. Baik, terkait dengan yang ibu sampaikan hari ini, sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, sesuai janji ibu juga tadi, bagi tim yang menang akan dapat nilai lebih untuk ujian nanti. Nah, baik ini tugas terakhir, tapi dikumpulnya pas minggu yang akan datang ya. Iya, Ibu. Dikerjakan dengan susah dikerjakan. Baik, iya, Bu. Dikerjakan dengan seksama dan dibaca dulu ya, jangan asal jawab. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu tidak suka dengan murid yang tidak serius. Nomor 1 di dan ternyata masih bersisa ya untuk anak murid yang tidak hadir. Iya, Ibu. Nah, baik, Ibu rasa sudah cukup sekian materi dari Ibu. Kemudian Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan ataupun manfaat pembelajaran hari ini. Ibu mau tunjuk atau diajukan sendiri? Tunjuk aja ya. Nah, ada lagi dan jangan saya bicara saya Bu. Baik, karena anak cowok mengelak, jadi Ibu kasih anak cowok aja. Coba Taufik. Apa yang ditangkap hari ini? Jadi yang ditangkap hari ini adalah indeks itu adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dari jasa dari waktu ke waktu. Terus yang saya pahami itu indeks produsen atau disebut IHP yang diterima dan dibayar petani terakhir atau harga implisit. Terus untuk terakhir yang paling mencolok itu yaitu dua metode umum, yaitu menghitung indeks harga dengan metode agregatif tertimbang dan agregatif tidak tertimbang yang sudah tadi diselesaikan bersama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Taufik. Kemudian Ibu mau satu orang lagi untuk cewek sekarang ya, menjelaskan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ibu minta kepada Zulfira, silakan. Jadi pembelajaran hari ini sangat mudah dipahami, Ibu. Kemudian juga asik dalam pembagian kelompok juga tadi mudah diselesaikan. Terus tadi dapat gift juga ya dari pemenang dari kegiatan pembelajaran tadi. Baik, terima kasih. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan tersampaikan kepada kalian semua, dapat memberikan manfaat dan mendorong kalian untuk lebih giat dalam belajar. Nah, jangan lupa ya, tugas edukasi tolong dikerjakan minggu depan Ibu minta. Baik, Ibu. Oke, setelah berakhir pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas yang tadi, Angga tolong doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.